Allahumma salli ala Muhammad. Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzal qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi najali wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fatha wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar dhanbi wa salati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 6. Ayo Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim khishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada wa lahum adabun alim bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka. Apanya yang sama? A'andartahum, diberi peringatan mereka, am lam tundirhum, atau tidak diberi peringatan mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Jadi kalau orang kafir, orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, mau mendengar, mau ditegur, mau dinasehati kayak apa, tetap enggak mau. Ditutup, udah kupingnya ditutup, enggak mau.
bahkan mundur balik arah, meninggalkan orang kafir. Kenapa kok bisa mereka itu jadi kafir? Bisa saja karena kesombongannya. Jadi merasa bahwa dirinya banyak ilmu dan merasa orang lain itu bodoh, sehingga tatkala ada orang lain menasehatinya, dia sombong dengan keilmuannya dan dia tidak mau. Ada juga karena sombong karena pangkat dan jabatannya. Tatkala ada orang menasehatinya, dia mau karena derajat dan statusnya dia lebih tinggi. Itu bisa menyebabkan dia itu kafir, menutup dirinya dari petunjuk Allah. Ada juga karena kekayaannya. Terus yang menasehati orang biasa, orang miskin. Bisa saja dia juga sombong, gak mau lakon soko, nyuruh ngajak-ngajak atau nyuruh untuk berinfak sedekah. Awakmu dhewe ae kiri kok nyuruh. Itu juga bisa menyebabkan dirinya sombong, akhirnya nggak mau. Jadi kafir itu menutup hatinya, menutup dirinya dari kebaikan, dari petunjuk Allah. Bisa lewat Al-Quran, bisa lewat orang, dia tetap menutup hatinya dari petunjuk Allah, nggak mau. Kebanyakan orang yang nggak mau ini, orang yang kufur ini, kebanyakan hatinya ada penyakit sombong. Akhirnya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Khotam mati, mematikan Allah, mengunci mati, mengikat mati, ala qulubihim, atas hati mereka yang kafir tadi, wa ala sam'ihim, atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, atas penglihatan mereka. Ditutup semua, matanya ditutup, pendengarannya ditutup, kupingnya ditutup, matanya ditutup dari kebenaran. Jadi dia melihat sesuatu salah, ada orang menasihatinya, gak masuk. Dibuktikan dengan mukjizat mulai dari zamannya Kanjeng Nabi sebelumnya, nggak percaya, dikiranya sihir, padahal itu mukjizat dari Allah. Banyak yang seperti ini, contohnya Fir'aun sombong atas kekuasaannya. Fir'aun itu sombong atas kekuasaannya. Tatkala Kanjeng Nabi Musa beserta Kanjeng Nabi Harun datang menasihatinya, nggak mau, karena dia raja di raja, payah, bahkan selama hidupnya nggak pernah sakit. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Kalau sampai kena COVID, kalau Fir'aun itu nggak pernah sakit. Bahkan Fir'aun itu sampai ngaku dirinya tuh Tuhan, saking sombongnya. Akhirnya nggak masuk. Tatkala ada mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa, tatkala tongkatnya dilemparkan jadi ular, nggak masuk. Padahal di depan matanya nggak masuk. Dinasihati dengan cara yang lain juga nggak masuk. Qaulan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut, nggak masuk. Itu karena penyakit sombong, gak mau atas petunjuk Allah. Gisawatu walahum adzabun azim. Gisawatu, tunggu aja, udah tinggal nunggu waktu. Walahum, maka atas mereka adzabun azim, azab yang sangat besar. Kanjeng Nabi Musa tatkala dikejar oleh Fir'aun ke arah lautan, dan karena keimanannya Kanjeng Nabi Musa nuruti aja perintah Allah, ke laut. Akhirnya
disuruh pukulkan, tongkatnya dipukulkan. Mukjizat dari Allah. Kala Fir'aun juga ikut masuk ke laut, akhirnya air lautnya ditutup. Nah, itulah adzabun azim. Di dunia mendapatkan azab dari Allah, besok di akhirat juga tambah besar azabnya itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna, dan sebagian manusia berkata amanna, berkata kalau aku ini orang yang beriman. Iman kepada siapa? Billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Ngakunya di lisannya beriman, padahal hatinya tidak beriman. Namanya apa? Munafik. Ngakunya lisannya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, padahal dia tidak beriman. Iman itu adanya di dalam hati. Tasdiqon biqalbi, jadi keimanan itu harus dimancapkan ke dalam hati. Takriron bil lisan, harus sering dilafalkan keimanan itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Wa amalahu bil arkan, dan keimanan itu harus diamalkan dengan perbuatan. Makanya sering kita mendengar ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihati. Jadi amanu sama dengan amal soleh itu berdampingan. Jadi tatkala kita ngaku beriman kepada Allah tapi kita tidak beramal soleh, itu namanya munafik. Makanya Kanjeng Nabi juga tahu ciri-cirinya orang munafik ada berapa? Ada tiga. Ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada ahlaf, wa idza tumina khana. Jadi ciri-cirinya orang munafik itu ada tiga, kata Kanjeng Nabi Muhammad. Yang pertama, tatkala dia berkata berdusta. Tatkala dia wa'du dain apa? Berjanji, dia itu ingkar. Terus tatkala dia dikasih amanah, dia khianat. Itu ciri-cirinya orang munafik. Sama juga Kanjeng Nabi Daud, kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia itu berkata yang baik. Dia itu enggak baik perkataannya, dusta perkataannya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini orang-orang yang beriman. Yang kedua, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang kedua, ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan yang ketiga, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi ada tiga. Kalau ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang pertama pastinya dia perkataannya baik atau lebih baik dia diam. Yang kedua, dia akan memuliakan tetangganya, dan dia akan memuliakan para tamu-tamunya. Intinya apa? Kalau kita ingin dihormati, ingin dimuliakan oleh orang lain, belajarlah untuk menghormati dan memuliakan orang lain. Kalau kita ingin bahagia hidup di dunia sampai akhirat, kita harus belajar untuk membahagiakan orang lain. Kalau kita ingin sukses di dunia ini sampai akhirat, belajarlah untuk mensukseskan orang lain. Mananya itu iman namanya. Jadi jauhi sifat-sifat atau ciri-ciri orang munafik. Tatkala dia berkata
dusta tatkala dia berjanji, ingkar tatkala dia dipercaya, berkhianat. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Yukhadi'un Allah, orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang munafik itu, yukhadi'un Allah, dia itu ingin menipu Allah, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Maunya seperti itu. Dengan dia berdusta itu, dia inginnya menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yahda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka itu menipu illa anfusahum, kecuali menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka itu tidak menyadarinya. Jadi kalau kebiasaannya orang munafik itu kalau ngomong itu bohong toh. Niatnya apa? Ingin menipu orang. Dengan perkataannya ingin dia itu menjerumuskan orang lain. Ternyata yang dijerumuskan adalah hakikatnya dirinya sendiri. Udah kebiasaan berbohong. Kebiasaan menipu. Yang baik dikatakan jelek, yang jelek dikatakan baik. Terus itu ciri-ciri orang munafik. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya orang yang munafik itu, orang yang kafir itu, maradun, ada penyakit, yaitu penyakitnya penyakit sombong, penyakitnya penyakit dusta, penyakitnya penyakit menipu. Fazadahumullahu marada, kalau penyakit itu tidak diobatin, fazadahumullahu marada, maka akan menambah kepada mereka Allah marada, penyakitnya tambah parah. Hukum alam sudah, hukum alam sudah diizinkan oleh Allah. Setiap pagi pasti akan terbit mentari. Kalau malam akan datang bintang dan rembulan. Udah sunatullah. Kalau kita sering bermain api, akhirnya kita akan terbakar sendiri. Kalau kita berteman sama orang yang jual terasi, akhirnya kita juga bau terasi. Kalau kita berteman dengan orang pandai besi, kebanyakan baju dan sarung kita atau pakaian kita banyak yang bolong. Kecipratan dari sifat-sifat perbuatan dari seseorang. Kalau kita berkumpul dengan tukang minyak, ya kecipratan juga harumnya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adzabun alim, azab yang sangat banget. Bima kanu yakdzibun, semua itu karena adanya penyakit dusta di dalam hatinya. Makanya itu penyakit dusta ini bahaya. Nenek moyangnya penyakit ya dusta ini. Akhirnya merantak dusta. Akhirnya merantak ke menipu akhirnya benci akhirnya dengki, hasad ini. Terus merantak semua, akhirnya kafir, menutup hatinya dari petunjuk Allah. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua agar penyakit hati yang ada di dalam diri kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijaga jangan sampai penyakit hati itu datang kembali atau tumbuh lagi, ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa